Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are always in a good condition. Today is our 8th meeting in semester 1, and we are still discussing about descriptive text. Anak-anakku sekalian, hari ini merupakan pertemuan ke-8 pada semester 1 dan kita masih membicarakan tentang descriptive text atau text deskriptif. Kompetensi dasar pada pertemuan ke-8 ini sama dengan kompetensi dasar pada pertemuan ke-7, yaitu kompetensi dasar 3.3 dengan kompetensi dasar 4.3.1. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu melalui pendekatan berbasis teks, peserta didik dapat membedakan dan menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif lisan dan tulis terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal sesuai dengan konteks penggunaannya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang text organization atau disebut juga generic structure dari descriptive text atau text deskriptif. Nah, text organization-nya terdiri dari general statement or identification. Yang disebut dengan general statement atau identification yaitu penulis menyatakan sesuatu yang akan dideskripsikannya secara umum. Nah, selanjutnya yaitu diikuti dengan description, di mana pada bagian description, penulis mendeskripsikan beberapa aspek dari topik yang diceritakan. Misalkan, kalau tempat bersejarah yang digambarkan, penulis menggambarkan lokasi tempat tersebut berada, gambaran tentang tempat tersebut secara rinci, seperti usia, kapan bangunan tersebut didirikan, bentuk, bahan, ukuran, khas bangunan, fungsi, dan sebagainya. Nah, bagian description ini bisa terdiri dari beberapa paragraf. Now let's see the example or text organization of Borobudur Temple. The first paragraph is called general statement or identification. It consists of general information, period, or time, and location. Let's see the first sentence of paragraph 1. Nah, kita coba lihat ya sama-sama kalimat pertama pada paragraf pertama ya. Jadi pada kalimat pertama, Borobudur is a Buddhist temple itu merupakan general information. Nah, itu merupakan gambaran umum, informasi secara umum apa itu Borobudur. Jadi Borobudur itu merupakan candi agama Buddha ya. It was built in the 9th century under Sailendra dynasty of ancient Mataram Kingdom. Nah, pada kalimat ini atau kalimat kedua itu diterangkan tentang period or time ya. Dijelaskan tentang waktu atau masa. Borobudur is located in Magelang, Central Java, Indonesia. Nah, untuk kalimat ketiga ini ya disampaikan atau dijelaskan tentang lokasi di mana Borobudur itu berada. Next, the second paragraph is called description 1 ya. Karena teks Borobudur Temple ini terdiri dari 3 paragraphs, maka paragraf yang kedua ini ya disebut sebagai description 1. It consists of condition, history, height, construction, shape, and distance. Ya, pada paragraf kedua ini diterangkan tentang condition, ya, kondisi, di mana Borobudur is well known all over the world. Borobudur itu terkenal hampir di seluruh dunia. Kemudian dijelaskan juga tentang history, ya, tentang sejarah. Bagaimana Borobudur itu didirikan, height, ya, terkait dengan tinggi,
construction, kemudian bangunannya, shape, bentuk, dan distance atau jarak. The last paragraph, or paragraph 3, is called description 2. It consists of concept, part, shape, and degree. Nah, paragraf ketiga ini disebut sebagai description 2. Ya, terdiri dari konsep, itu kemudian part, bagian-bagian dari Borobudur, shape, bentuknya, ya, kemudian degree. Degree itu kedudukan, ya. Di sini disampaikan degree-nya itu bahwa Borobudur Temple includes 7 wonders of the world, gitu ya. Nah, itu tag organization dari Borobudur Temple. In this slide, I would like to show you the descriptive tag framework. Pada slide ini, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian framework atau kerangka dari tag deskriptif. Nah, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian dalam bentuk tabel yang terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama disebut tag organization atau generic structure. Terdiri dari 3, yaitu identification, description 1, dan description 2. Pada bagian kolom kedua atau di bagian tengah, ini adalah teksnya, ya. Teks di paragraf pertama, kedua, dan ketiga dari teks yang berjudul Borobudur Temple. Apa yang dijelaskan di paragraf ke-1 pada bagian identification, yaitu tentang general information, kemudian period, dan location. Kemudian dilanjutkan di paragraf kedua, yaitu bagian description 1, ya, yang menjelaskan tentang condition, history, height, construction, shape, sama distance. Di paragraf terakhir, yaitu paragraf ketiga, yang disebut dengan description 2, ya, dijelaskan terkait dengan konsep, part, shape, sama degree. As conclusion, the descriptive tag framework can be described as follow. Nah, sebagai kesimpulan, framework atau kerangka dari tag deskriptif dapat digambarkan seperti tabel yang ada di bawah ini, yaitu ada bagian identification, kemudian description 1, description 2. Nah, untuk bagian description, ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari penjelasan yang akan kita sampaikan. Bisa terdiri dari 1 paragraf, 2 paragraf, atau lebih. Nah, mengenai apa yang dijelaskan, juga mengikuti apa yang ingin kita sampaikan atau jelaskan kepada pembaca agar mereka mendapatkan gambaran secara jelas tentang suatu tempat wisata atau tempat bersejarah. Okay, student, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Always happy, healthy, and wealthy. Happy learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.